sistemnya lebih mudah dibanding dunia asuransi. Nah, kita simak bagaimana kisah suksesnya dan beliau mengenal 3i Networks langsung dari Crown 001, yaitu Pak Kuan Chen, seorang yang kita kenal sebagai founder dari 3i Networks ini sendiri. Nah, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Apin yang merupakan seorang leader yang raih trip Korea gratis di bulan Juli 2018. Selamat malam Pak Apin. Selamat malam Bu Esther. Dahsyat. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Ya Pak, silakan Pak diceritakan bagaimana sukses story-nya sampai mengenal 3i, memutuskan untuk join di 3i Networks. Silakan Pak. Ya, selamat malam teman-teman yang menyaksikan Zoom. Ya, mungkin sebagian sudah kenal, nama saya Apin. Saya bersyukur bisa kenal bisnis ini, ya. Jadi background saya betul kata Bu Esther, saya seorang agen asuransi. Itu sudah lama, kurang lebih 7 tahunan lah, ya, saya jalankan. Nah, tapi yang menarik, saya waktu join di salah satu asuransi yang lama itu leader saya sama dengan leader saya hari ini. Yang ngajak saya di asuransi yang lama itu Pak Sandy Pramana. Tapi bersyukur hari ini saya berjodoh sama beliau. Di Car 3i juga saya ketemu Pak Sandy Pramana. Akhirnya join lagi di 3i Network ini. Jadi saya berpikir luar biasa ya Tuhan tuh. Diatur saya di asuransi lama dengan Pak Sandy, di asuransi sekarang juga dengan Pak Sandy sebagai leader saya. Ya, saya terima kasih sebelumnya kepada Pak Sandy Pramana dan Pak Kuan Chen yang telah mengenalkan bisnis ini kepada saya dan saya langsung mengambil keputusan join di kedua kalinya gitu. Nah, sebenarnya 3i itu saya sudah kenal dari Pak Kuan Chen akhir tahun 2013 ya. Akhir tahun 2013 waktu itu saya sempat ketemu Pak Kuan Chen, saya bertemu dan dia menceritakan ada peluang bisnis yaitu bisnis asuransi yaitu dari Sentral Asia Raya. Nah, waktu itu saya lihat preminya, saya tanya, berapa? Preminya 350.000, 700.000 sebulan, ya kan? Saya sebagai agen asuransi, kalau premi 350.000 dan 700.000 itu, kapan dapat duit besarnya gitu. Saya lama di asuransi, saya lihat, wah kayaknya nggak cocok ini kan, mau jual berapa banyak polis gitu. Nah, cuma waktu itu sayangnya saya tidak membuka pola pikir saya menutup gitu. Saya tidak menerima informasi itu dengan seksama gitu. Saya mengabaikan informasi yang diceritakan oleh Pak Kuan Chen waktu awal akhir tahun 2013 itu. Nah, berselang waktu dari situ saya sempat lama tidak kontak. Nah, sampai di Januari Pak Kuan Chen mulai jalan K3i-nya. Dulu zamannya BBM ya. BBM itu dia masih sempat send statement bonusnya. Saya lihat oh keren juga gitu. 30-an juta gitu kan. Nah, yang kedua dia send lagi 60-an juta, yang terakhir 90-an juta. Nah, saya bilang, wah keren bisnis ini ya, cepat sekali, ya kan? Tapi saya tidak bergeming, artinya saya tidak ambil keputusan untuk join saat itu. Saya lewatkan, akhirnya di Agustus 2015, saya ketemu dengan Pak Sandy Pramana. Nah, saya ketemu di salah satu mall di Tangerang, dia bercerita tentang keberhasilan Pak Kuan Chen, ya kan? Nah, saya terusik juga, ya kan. Nah, setelah itu besoknya saya kontak Pak Kuan Chen, saya datang ke rumah beliau, saya tanya sistemnya bagaimana, saya membukakan pola pikir saya menerima informasi itu. Nah, akhirnya saya memutuskan join dengan premi 700.000 saya dan 350.000 buat istri saya. Waktu itu saya mau ngambil 4 titik sebenarnya karena konsep kita kan 4 ya. Tapi satu kata-kata Pak Kuan Chen yang luar biasa yang saya ingat sampai hari ini, beliau mengatakan bukan berapa titik yang Anda ambil. Intinya bisnis itu bukan itu. Intinya bagaimana Anda bisa menciptakan omset. Ya. Waktu itu ditunjukkan statement bonusnya. Seorang crown agensi bisa punya income waktu itu ditunjukkan 300-an juta kepada saya di statement bonus Pak Kuan Chen. Dia tanya, kalau sebulannya kita ngasilkan 300 juta seperti ini ditunjukkan itu, ya di handphonenya waktu itu saya masih ingat.
kira-kira habis nggak dalam sebulan? Saya bilang, ya kalau kita hidup normal, tidak habis, betul nggak? Mau 300-an juta, mau gimana ngabisnya gitu kan. Sehari makan 10 juta mau makan apa, betul nggak? Ya, saya bilang tidak habis. Nah, jadi saya akhirnya mendapat itu pertama, saya baru tahu bahwa sistem sistem sebagus apapun tidak akan terjadi apa-apa jikalau kita tidak bisa menciptakan omset. Nah, jadi waktu itu saya ambil, join saya 700. Kenapa saya pilih 700? Karena bisnis ini bisnis duplikasi. Kalau saya ngambil 3,5, mungkin orang akan duplikasi saya 350.000. Makanya teman-teman yang baru mulai atau mau nawarin ke orang, tolong kita paling tidak kalau memang melihat ini sebagai peluang, sebagai bisnis masa depan untuk kita, ambillah satu keputusan yang tepat. Nah, joinlah dengan angka yang minimal 700.000. Ya, karena kita tahu di 700.000 itu kita bisa memakan semua bonus ya. Bonus level kumpulan 30 juta, bonus posisi silver ke atas kita bisa terima. Tapi kalau 350 tidak bisa. Nah, itu pertama. Kedua, ada sistem duplikasi, karena bisnis kita duplikasi. Saat kita presentasi pada teman-teman kita, mereka kan tanya, kamu ikut yang berapa? Kalau kita ikut yang 3,5, pasti kita bilang 3,5, betul nggak? Padahal teman kita mampu juga yang 700 dan 1 juta. Nah, jadi saya ambil 700, saya buka satu titik untuk istri saya, 350 dan saya kerjakan. Nah, waktu itu. Nah, di bulan pertama saya mengerjakan, saya capai Agustus saya join ya, Agustus saya ngajak istri, saya hanya dapat bonus 50.000, teman-teman. Nah, pertama itu 50.000 karena saya belum jalan di Agustus itu. Di September 2015 waktu itu saya baru mulai jalan. Saya menduplikasi Pak Kwancen waktu itu dengan tujuh sponsor ya. Konsepnya 7 sponsor. Saya masih ingat bonus rekrut saya itu 550.000. Nah, bonus rekrut 550.000, terus ada bonus elit waktu itu sekitar 500-an, bonus level, total-total saya dapatlah 2.091.000. Nah, jadi itu bonus bulan September. Yang menarik daripada ini, konsep kita bagaimana premi itu kita bisa bayar dari uang komisi, betul nggak? Nah, jadi waktu saya ikut ya enak juga ya bisnis ini, 700.000 saya ikut programnya, saya dapat 2.091.000. Ya akhirnya ya udah saya jalankan terus ya. Tapi saya mau katakan di sini semua kita ya memulai bisnis asuransi di Katria ini hampir sama dengan bisnis bisnis lainnya di luar sana hampir sama. Ya. Pertama-tama yang mungkin kita harus melihat dari sisi apa. Kalau saya itu karena saya agen asuransi backgroundnya, saya melihat dari sisi sistemnya. Nah, saya melihat ada satu perbedaan waktu dijelaskan oleh Pak Kwancen sistem di 3i Network ini dengan asuransi yang lama saya. Nah, di sini menariknya saya contoh menjual satu polis, ya kan? Langsung saya melakukan menjalankan sistemnya. Sistem itu bisa duplikasi. Saya jual kepada satu calon nasabah saya itu langsung bisa menjadi agent untuk duplikasi gitu. Tapi kalau yang tempat lama saya jual satu polis, ngajak mereka jadi agent, mereka tidak mau gitu. Sulit. Ya, mereka selalu menolak gitu kan. Nah, tapi di sini ya memang menarik. Saya ajak satu orang itu mau gitu. Nah, Pak, Karena hmm? ini menarik nih, Pak. Kenapa mereka menolak untuk menjadi agent ya dibanding dengan di 3i Networks ya? Mungkin karena omset atau mungkin ada target-target lainnya gitu, Pak. Perbedaannya kalau di agent di 3i Networks ya dengan senang hati malah ya untuk ujiannya aja lisensinya gratis gitu ya Pak, sudah dibayarin perusahaan. Nah, yang membedakan di sana sama di sini tuh apa Pak kira-kira? Ya, pertama kita kan lihat dari sisi produk ya. Produk itu kalau di kita ini kan semacam investasi unit link. Awalnya kan yang unit link kita jual kan, jadi investasi unit link di situ. Di sini kita hanya menjual asuransi dasar, yaitu uang pertanggungan jiwa. Nah, kita pahami ngurusnya itu tidak terlalu ribet gitu loh. Dan simpel-simpel saja, ya kan, dengan premi 350, dia memberi proteksi 60 kali, ya kan, 21.700.000, ada 42, 1.600.000, dan hanya 3 program. Sedangkan di asuransi yang lama saya, kita menjual apa? Bukan menjualnya uang pertanggungan dasar saja, kita menjual rider. Ada asuransi tambahan, sakit kritis, ya kan, kartu berobat, bebas premi, ya itu semua butuh biaya.
biaya yang tidak sedikit. Bahkan kalau orang awam itu kadang-kadang mereka nggak ngerti ya, mereka sadar-sadarnya 10 sampai 15 tahun ke depan, baru sadar bahwa premi yang dia bayar setiap bulan itu nilai tunainya habis, ya kan? Nah, jadi mereka selalu, bilang, "Wah, kalau begitu, kita juga harus ngurusin orang," gitu kan. Sakit itu kan ditelepon, nah saya aja sampai sekarang masih ditelepon sama lama saya. Harus ngurusin kan, itu tanggung jawabnya panjang, besar gitu loh. Dan di asuransi lain itu kita menjual itu kepada banyak nasabah. Saya bisa punya 200, 300 nasabah waktu itu, 300-an nasabah. Nah bayangkan saya harus melayani 300 orang, bagaimana kalau saya sampai jual 1.000 orang? Pusing kepala gitu. Nah di 3i ini saya membangun konsep. Konsep kita kan, duplikasi. Contoh saya bawa 7 orang, saya bisa gratis. Nah dengan 5 orang aja elit sekarang kan sudah gratis kita. Nah bagaimana kita referensikan 5 orang ini untuk duplikasi gitu. Nah hari ini saya menariknya dari 5 orang itu ya. Nah aktif income saya, bonus rekrut saya tuh hanya nggak lebih dari 200-an ribu loh. Itu bonus yang saya jual sendiri gitu, aktif income saya. Nah di asuransi yang lama, saya harus jual terus. Itu kalau aktif income saya kecil, bonus saya kecil. Saya harus jual dengan polis juta-jutaan ya kan. Nah, baru komisi kita bisa puluhan juta gitu. Nah, seperti itu Bu Esther. Jadi, dari segi tanggung jawab yang saya lihat ya, berbeda dari segi produknya, kalau kita tanggung jawab kepada nasabah itu panjang, nah orang menganggap ribet mau ngurusin klaim segala macam. Nah, di 3i kan tidak ada ngurusin klaim terlalu banyak, kita hanya kalau meninggal ada klaim gitu. Mungkin itu ya Bu Esther ya, jadi masalah klaimnya yang Ya, mereka tidak mau. ya. Baik, Pak. Nah, untuk dari segi produk dan juga segi keagenan ya, kita sudah dengarkan perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana Bapak dengan mudahnya menjalankan bisnis ini? Apa sih Pak tips suksesnya untuk bisa sampai di platinum? Iya. Untuk, mencapai posisi platinum, saya katakan itu butuh proses ya teman-teman ya, butuh proses. Tapi yang tidak kalah menantang, yaitu mempertahankan posisi itu. Nah itu butuh perjuangan dan kerja keras, Ya, ya. betul. Jadi bukan hanya kita bisa meraih, tapi harus bisa mempertahankannya. Nah mempertahankan posisi sampai hari ini saya bersyukur, kita posisi masih di platinum, nah mempertahankan itu butuh, perjuangan. Nah untuk kita bisa bisa bertahan, itu bisa bertahan ya. Nah, oh ya, terima kasih Pak Sandy. Nah, ini di November 2019 ya kan, update kemarin ya, masih, kualifikasi di platinum. Nah, saya katakan tadi itu untuk meraihnya itu kita, butuh proses. Ada orang meraihnya dengan cepat ya kan, ada yang meraihnya mungkin agak lama, ya nggak apa-apa. Toh seperti Ibu Yaya ceritakan tadi kan menarik juga ya kan, bisa beli banyak hal ya kan. Nah, Ya, betul. tapi untuk mempertahankan, nah itu butuh satu komitmen. Kadang-kadang kita ada titik, jenuh, titik lelah. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Tentu kita harus mempunyai satu dream yang kuat. Karena tanpa dream yang kuat, ya banyak kita itu kadang-kadang, lemah gitu. Nah, saya bisa bertahan karena saya memahami satu, yaitu knowledge. Karena hasil itu kan, kalau kita kan gini, knowledge knowledge ditambah dengan skill, dikali dengan activity, ya kan, action, itu memberi sebuah hasil, ya kan. Nah, sekarang, kita harus kalau kita menjual pulpen ini, berarti kita harus tahu ini apa pulpen itu enggak, dalamnya apa. Nah, sama dengan kita menjual produk 3i, kita harus memahami knowledge-nya. Produk kita, hanya produk kita kan ada di Carling Promic ya, di investasi unit link yang pertama. Yang kedua ada di Gain Protection. Nah, itu harus kita pahami. Makanya teman-teman, jangan hanya menjual, cobalah kita, nambah pengetahuan tentang produk. Saya sekarang masuk kebanyakan dari produk ke Bu, Esther. Jadi saya kalau menjual itu menjelaskan sekarang saya masuk dari sisi produk. Saya timbulkan kebutuhan mereka tentang produk itu. Nah, Hmm. contoh investasi seperti Bu Yaya bilang kan, dengan, investasi di unit itu menarik ya kan, bisa investasi jangka panjang ya kan, seperti tadi diceritakan. Sama, jadi investasi itu yang namanya investasi itu pasti, menarik, satu. Kedua, kita belajar jadi orang kaya, betul nggak?
Kalau banyak investasi kan orang kaya namanya. Iya Jadi betul Pak. iya, orang kerja puluhan tahun belum tentu dia bisa investasi, betul nggak? Nah, kita di sini Ya, walaupun 350.000, 700.000, 1 juta, ya kan kita belajar untuk menjadi orang kaya. Kita investasi, ya kan? Nah, investasi apa? Saya investasi unit link. Ada berapa? Ada 10, ada 20 polis. Kan lumayan, betul nggak? Nah, jadi kita pahami satu produk investasi itu, ya kan? Nah, kedua produk, gun protection. Nah itu coba, kita gali seperti kemarin hari Kamis tuh Bu Gladys bawa itu bagus sekali ya, di produk itu jadi kita belajar knowledge produknya. Nah setelah ada, knowledge, dari produk kita paham, kita harus apa, mengasah. Mengasah apa? Skill kita, teknik menjualnya. Karena kita butuh teknik, betul nggak? Kalau nggak ada teknik, ya susah orang bisa closing ya kan, butuh teknik. Nah, bagaimana kita betul. bisa dapat teknik itu? Tentu kita harus rajin-rajin ya, ikut Zoom ini. Mungkin ada dari 1 atau 2 orang kita dapat sedikit, kita gabungkan lagi sedikit dengan yang lain. Lama-lama kan skill kita bertambah. Nah, belajar itu tidak ada habisnya. Yang terakhir yaitu kita harus lihat dengan, dikali dengan apa? Action. Orang punya knowledge-nya pinter, ya kan? Skill-nya hebat, tidak mau action ya nol, nggak bisa ya. Jadi harus action. Sampai hari ini saya juga tetap action, Bu Esther. Walaupun sudah Iya, platinum ya ketemu orang ya pokoknya asal berkaki 2, bertangan 2, berhidung 1, bermulut babat ya 1 Pak saya ya. prospek gitu. Ya, kita kan bercerita tentang kebaikan Bu Esther. Jadi konsep saya, berubah dari dulu, kalau dulu mungkin saya, pikirnya beda. Nah sekarang saya pikir gini loh, saya hari ini membawa peluang usaha. Misalkan saya ketemu dengan seseorang, saya akan bercerita, ini adalah satu peluang usaha. Bayangkan kita bisa memiliki usaha yang besar, modalnya diinvestasikan, ya kan? Ada investasi, ada proteksi lagi. Ya kalau gagal kita masih dapat investasi dan proteksi kan? Nah, kalau berhasil ya jangan ditanya gitu, pasti sukses kita. Ya, jadi seperti itu Bu Esther. Jadi kalau segi produknya seperti itu. Untuk bisa bertahan pahami, knowledge, dan skill-nya ya kita tingkatkan lagi. Ya, baik Pak Apin, terima kasih untuk tips suksesnya dan ini kita akan belajar dari seorang platinum ya bagaimana untuk naik posisi itu kita bisa ya kerja tim dengan kerja tim kita bisa tapi untuk mempertahankan posisi dan juga omset yang ada itu memang kita perlu kelasnya kita perlu tingkatkan dengan knowledge, skill dan juga kali dengan action. Semakin banyak kita action, otomatis kita akan terus melanjak dan melejit ke posisi berikutnya. Nah Pak, untuk closing statement, bagaimana Bapak bisa memotivasi, memberikan hal-hal yang mengobati ya mitra-mitra yang mungkin tengah berjuang dan yang berdarah-darah, ada yang sampai jadi loyo, ada yang sampai ya macam-macam jadi sakitnya Pak. Nah ini bagaimana tips suksesnya? Tadi sudah ada tips sukses, bagaimana Bapak untuk membantu mereka untuk on the track, tetap on the track. Ya, mhm. Ya kalau itu, penting ya, saya waktu capai memang ada goal ya Bu ya, jadi goal itu penting. Pertama saya join di sini saya capai trip, Bangkok waktu itu, Bangkok. Nah, terus yang kedua saya capai trip, di Korea waktu itu ya, Korea. Nah yang ketiga ini trip China, China. Nah itu untuk, reward-reward dari perusahaan memberi penghargaan kepada kita ya kan, jadi kita capai, reward-reward itu. Nah untuk kita bisa bertahan sebenarnya ya makanya tadi butuh satu dream. Nah sekarang, coba kalau kita ketemu misalkan teman-teman kita yang mereka karyawan ya, kita tanyakan misalkan Anda sudah kerja berapa lama? Oh saya sudah kerja 5 tahun. Berapa, kira-kira Anda bisa dapat setiap bulan? Dia bilang, "Ya di sini paling Pak UMR Pak." Oke kalau UMR. Bagaimana caranya Anda melipat gandakan dari UMR Anda menjadi, 200 naik 100% lagi gitu. Misalkan Anda dapat 5 juta, bagaimana caranya Anda mendapatkan 10 juta. Kalau Anda yang sudah dapat 10 juta, bagaimana caranya Anda mendapatkan angka 20 juta. Kalau Anda sudah dapat 20 juta, bagaimana cara melipat gandakan menjadi 40 juta. Nah, saat saya tanyakan hal-hal demikian kepada mitra-mitra saya yang sudah join maupun yang, belum join itu yang calon ya, mereka katakan itu tidak mungkin. Nah, mereka katakan tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin berarti kan kita harus mencari solusi. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya kita harus melihat ini sebagai peluang bisnis. Makanya ada mitra saya juga yang sudah join itu dia baru jalan tuh di tahun kedua.
Ada Bu Esther, sudah 2 tahun itu mereka vakum. Nah, caranya saya menggali mereka kembali. Jadi saya hubungi mereka kembali, ya kan. Saya, datang, saya sosialisasi lagi, saya tanya ini, "Anda sudah join 2 tahun. Nah, apa yang Anda ingin capai?" Gitu kan. "Pak, saya sibuk." Ya kalau bilang sibuk, semua orang tentu sibuk, betul nggak? Nah, Betul. saya bilang, "Coba Anda, alokasikan waktu Anda ya, 2 sampai 3 jam setiap hari, Anda lakukan aktivitas di sini, ya kan. Setidaknya Anda kalau lakukan selama setahun kemudian, pasti ada hasil yang lebih baik," gitu. Syukur-syukur bisa melebihi dari gaji Anda saat ini, ya kan. Nah, akhirnya ada beberapa mereka yang, kita hubungin kembali, kita ceritakan lagi potensi bisnis ini, mereka tergerak dan mereka jalan sampai hari ini. Makanya jangan kita mencari, orang-orang baru ya teman-teman ya, arti gini bukan nggak boleh mencari orang boleh. Nah, jangan kita artinya rumah sendiri nggak kita urus gitu loh. Kita ngurusin di luar terus gitu, artinya kita prospek prospek terus, padahal di dalam rumah kita udah banyak nih harus ditata gitu kan. Ibaratnya member-member kita ini kan kita masukin satu rumah nih, ya kan udah banyak itu, perabotan di rumah, tapi nggak tertata gitu. Nah jadi, hari ini saya suka juga konsultasi sama Pak Kuancen. Saya tanya, "Pak Kuancen, gimana resepnya?" Kan, dia bilang, "Gali kedalaman, yang sudah ada dipelihara, dijaga, dibantu, ya kan. Jangan cari-cari yang baru terus, ya kan. Kalau kita cari-cari yang baru, terus kita nggak urus yang lama, ya sama aja kita kerja seperti agen asuransi yang lain gitu loh. Nah, jadi saya sekarang ini banyak menggali yang sudah ada, Bu. Jadi kalau mereka masih, rutin membayar premi, ya kan, nah itu saya hubungi, ya saya hubungin, saya datangin, saya sosialisasikan kembali, refresh kembali. Mungkin waktu saya cerita awal-awal mereka nggak nangkep gitu loh. Nah, jadi saya refresh, saya ceritakan kembali peluang bisnisnya. Coba bayangkan saya bilang 8 tahun dari sekarang anggap ya kita bisa capai misalkan front agensi. 200 juta, 300 juta sebulan. Saya bilang, "Menarik nggak?" "Wah menarik," katanya. Nah kalau menarik, oke sekarang mau nggak Anda, ambil keputusan untuk sisihkan waktu Anda untuk memulai memulai baru. "Pak saya sudah lama." Kadang-kadang dia bilang, "Wah saya udah lama Pak." Ya jangan lihat lamanya, karena, keputusan Anda hari inilah yang akan menentukan 5 tahun Anda ke depan. Kalau yang kemarin-kemarin ya lupakan itu udah lewat gitu loh. Walaupun Anda sudah join 2 tahun ya nggak apa-apa, tapi cara memulainya kepada calon nasabah bilang, "Saya setelah join 2 tahun, sekarang baru sadar bahwa ini peluang bisnisnya bagus," gitu loh. Bla bla bla. Nah, ceritakan. Jadi kita tuh harus mengakui kesalahan kita kepada calon-calon mitra. Oh, kadang-kadang kan saat kita prospek ditanya calon mitra kan, "Kamu sudah berapa lama join?" 2 tahun. "Hasilnya apa?" "Oh, belum ada." Ya kan? Nah, justru saya bilang jangan minder. Kita harus percaya diri. Katakan kepada mereka, "Justru hari ini saya datang karena saya baru sadar." Ya leader saya ceritakan kembali, saya baru sadar bahwa ini ada satu peluang. Nah, saya kembalikan seperti itu, Bu Esther. Jadi intinya ya gali terus kedalaman, ya kan. Terus, mungkin saya lemah di monitoring selama ini. Sekarang saya mulai menggali gitu. Saya mulai melakukan monitoring. Saya mulai menelpon, semua leader-leader saya yang, dulu masih bayar premi, saya telepon, saya say hello gitu. Jadi caranya gitu aja, Bu. Jadi kerjanya enak di sini, Bu. Ya, Kan jadi baik hanya Pak. menggali kedalaman aja, tidak butuh cari agen baru seperti di tempat lain. Betul.